Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kajian kita di kitab Mawsu'ah Manahij Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita sampai di nomor ke-16, masih di pembahasan larangan-larangan seputar tauhid dan keimanan. Materi yang akan kita bahas berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi keimanan seorang hamba yang telah beriman kepada Allah, di mana kita ketahui bersama bahwa masalah keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang sangat mendasar yang dengannya akan terbedakan antara orang-orang yang berada di atas huda ataupun orang-orang yang berada di atas dolal, kesesatan. Karena masalah keimanan dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan berkurang dikarenakan kemaksiatan. Nah, pembahasan kita kali ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terlarang dari kemaksiatan yang bisa mengurangi keimanan. Maka secara otomatis ketika iman melemah menjadi dhaiful iman, pada saat itu pengagungannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, kadar tauhidnya pun akan berkurang. Karena seorang yang benar-benar mengagungkan Allah dan mentauhidkannya, maka dia berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika dia bermaksiat dan bermudah-mudahan dengan maksiat, maka dia jatuh kepada kelemahan iman, hilang kesempurnaannya, maka berkurang keimanannya. Oleh karena itu kita masih membahas di seputar tauhid dan keimanan. Baik, langsung saja kita baca, silahkan. Larangan berbuat maksiat dan penjelasan bahwa iman akan berkurang karena maksiat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun." ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Tidaklah seorang pezina itu berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang peminum khamar itu meminum khamar dalam ia dalam keadaan mukmin. Tidaklah pencuri itu mencuri sedang ia dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seorang perampok itu merampok dengan disaksikan oleh manusia sedang ia dalam keadaan mukmin. Dalam riwayat lain ditambahkan, tinggalkanlah perbuatan itu. Dalam riwayat lain disebutkan, pintu taubat masih terbuka untuknya setelah itu. Jadi ini adalah salah satu dalil yang dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan tentang berkurangnya keimanan seorang hamba
dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, seperti yang dicontohkan dalam hadis, di antaranya perbuatan zina, minum khamar, mencuri, merampok. Ya, penafian iman di sini bukanlah nafyu aslil iman, penafian asal imannya. Bukan penafian dasar imannya yang dinafikan di sini, bagaimana akan dijelaskan nanti dalam kandungan bab. Tapi penafian di sini adalah nafyu kamalil iman, yaitu penafian kesempurnaan iman, bukan asal imannya. Jadi orang yang berzina langsung hilang imannya, secara dasarnya hilang semuanya, sehingga dia jatuh kafir akbar, murtad, keluar dari Islam. Sebatas dia berzina, karena berdasarkan hadis ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina ketika dia berzina, maka dia dalam keadaan beriman, enggak mungkin. Itu bahasanya gini, enggak mungkin dikatakan dia mukmin. Maksudnya penafian ya tentang keimanannya itu dinafikan dalam hadis ini, bukan ketika dia berbuat zina seorang mukmin tadi, tidak bisa dia dikatakan mukmin yang kamilul iman. Mukmin yang sempurna imannya. Seorang mukmin berzina kemudian dikatakan itu lagi sempurna imannya. Ya, akan tetapi sedang berkurang imannya. Kesempurnaan imannya itu sudah berkurang, sehingga dia dhaiful iman, menjadi lemah imannya. Pembahasan ini sebenarnya penting karena ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan beberapa firqah. Ya, beberapa firqah yang dhallah, yang menyimpang dalam hal ini, yang mereka secara langsung serta-merta memvonis hilangnya iman, keluarnya dia dari Islam, kafirnya dia dengan kafir akbar karena sebatas melakukan kemaksiatan. Dalilnya juga sama, ini yang dibawakan. Karena memang seakan-akan kita melihat la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang penzina ketika dia berzina, enggak bisa dia dikatakan beriman itu. Berarti apa kata mereka? Kafir. Ya, seorang pencuri ketika dia mencuri, kemudian dikatakan dia beriman. Mana bisa dikatakan beriman lagi mencuri? Kafir itu kata mereka. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami demikian. Ya, tidak memahami demikian, artinya di sana ada perinciannya. Setidaknya ada dua dalam masalah ini, masalah nafi dan isbat. Menafikan di sini penafian kamal dan penafian asalnya. Nah, yang dimaksud di sini penafian kesempurnaan imannya. Terus hadis yang lainnya. Nah, di sini juga disebutkan ada riwayat-riwayat yang lain ditambahkan, tinggalkanlah perbuatan itu, ataupun disebutkan dalam riwayat yang lain pintu taubat masih terbuka untuknya setelah itu. Nah, terus diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Memaki orang muslim adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan terlarang yang di sana disebutkan dia dinafikan imannya atau dia divonis dengan fasik, divonis dengan kafir. Ya, sibabul muslim, mencaci maki orang Islam, mencaci maki seorang muslim, ini kefasikan, memeranginya, apalagi sampai membunuhnya, maka itu perbuatan kufur kata beliau. Ya, sehingga kalau kita memahami makna membunuh seorang mukmin atau membunuh seorang muslim itu adalah kafir, dengan makna kafir akbar, murtad, keluar dari Islam karena dia membunuh seorang muslim murtad. Ya, kalaulah memang seperti itu difahami, maka akan batallah dalil-dalil yang lain. Nah, mereka justru membenturkan dari firqah yang dolah tersebut. Karena di sana ada seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dijelaskan juga mungkin di sini ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang beriman ya dalam kasus pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan nama iman. Hanya saja ditetapkan bagi mereka hukum qisas. Ya kan? Ditetapkan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian ditegakkan hukum qisas karena kasus pembunuhan. Allah taala masih memanggil seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan nama iman. Berarti Allah taala ya tidak menafikan asal imannya.
masih ada keimanannya tapi dhaiful iman karena dia membunuh mukmin yang lainnya, sehingga dikenakan qisas. Ya. Dan masih boleh dimaafkan ketika memang ahlul maqtul, keluarga korban, memberikan maaf dan hanya menggantinya dengan diyat, meminta tebusan ataupun ganti rugi. Baik. Nanti kita lihat, karena hanya sebatas kita melihat dalil-dalil yang bentuknya penafian ataukah dia penetapan di neraka, dinafikan dari surga, dinafikan keimanannya, ini tidak serta-merta kemudian kita katakan mukmin tersebut yang melakukan perbuatan terlarang tadi kemudian dia hilang imannya ataupun kekal di neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya, karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan demikian. Maksudnya begini, ikhwan, di sana akan kita temukan dalil-dalil yang menunjukkan tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Ada banyak kan hadis seperti itu. La yadkhulul jannah al-qati, tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Ya, la yadkhulul jannah al-qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka mencela. Kalaulah kita pahami enggak masuk surga, berarti orang yang memutuskan silaturahmi kafir, yang mencela kafir, mencela seorang muslim kafir, semua kafir. Ya. Atau bahasa lain, kadang kita dapati bahasa dalam dalil-dalil tersebut, selain dinafikan dia masuk surga, disebutkan dia akan masuk neraka. Akan masuk neraka orang yang berbuat begini, akan masuk neraka orang yang berbuat demikian. Ya, akan masuk neraka orang yang berbuat demikian. Nah, sama halnya juga ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang terbebasnya orang-orang tertentu dari neraka ataupun dinyatakan dia masuk surga. Maka dalil-dalil seperti ini juga tidak bisa kita langsung memastikan. Semisal mungkin Nabi SAW mengatakan akan masuk ke dalam surga orang yang berbuat demikian. Ada tidak dalil-dalil seperti itu? Ketika ada yang melakukan demikian, apakah bisa kita pastikan dia pasti di surga? Tidak, gitu ya. Tapi kita harapkan dia benar-benar di surga. Sama halnya seperti orang yang mati syahid. Dalil-dalilnya menunjukkan apa? Di surga atau di neraka orang yang mati syahid? Di surga. Tapi lihat ada dalil-dalil yang lain menafikan itu. Yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga bagi orang mati syahid. Apa diantaranya? Langsung hafal untuk hutang, kan gitu ya. Intinya kita tidak bisa langsung vonis. Ya, melihat dalil-dalil seperti itu. Kita membahasnya sesuai dengan dalil, kemudian berusaha untuk menggabungkan semua dalil-dalil tersebut. Tidak seperti yang ditempuh oleh sebagian firqah, diantaranya kaum Khawarij, ya, yang mereka langsung mengafirkan orang-orang yang berbuat ya kejahatan, kesalahan, kemaksiatan. Baik, lanjut. Diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala mengerjakan haji wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, istansitin nasa, faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Suruhlah orang-orang diam. Kemudian beliau berkata, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku dengan saling menumpahkan darah di antara kalian. Nah, ini wejangan Nabi SAW ketika haji wada, haji perpisahan, haji terakhirnya beliau waktu itu sebelum beliau wafat. Beliau menyampaikan kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya waktu itu, bahwasanya janganlah kalian kembali kufaron, ya, la tarji'u ba'di kufaron, janganlah kalian kembali lagi kepada kekafiran. Nabi SAW menyebutkan muslim dengan muslim yang lainnya berperang hingga saling bunuh-membunuh. Beliau menyebutkan dengan perbuatan apa? Kufar, perbuatan kafir. Apakah yang beliau maksud ini kafir akbar atau asghar? Iya, tidak bisa kita bilang ini kafir akbar. Ya, setidaknya kita akan sampaikan dulu bahwasanya ini kafir yang asghar, kufur asghar, atau istilahnya nanti kufrun duna kufrin. Ya. Karena sungguhnya membunuh sesama muslim itu makna kafir yang dimaksud di sana bukanlah kafir akbar, karena Allah Ta'ala masih memanggil mereka dengan nama iman. Sebagaimana halnya ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang paling banyak memenuhi neraka diperlihatkan kepadaku, ya, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, dan yang paling banyak memenuhi neraka dari kalangan wanita. Ya, mereka berbuat kufur, kata beliau. Para sahabat yang dengar langsung mengatakan apa? Yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah? Bukan. Ya, yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami, kufur kepada suami. Yang dimaksud di sini kufur akbar atau asghar?
Ya, masa istri kita kafirkan gitu ya. Murtad kamu sudah, kan tidak seperti itu. Paham ya? Nah, demikian. Nah, ini jadi maksud Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Artinya makna di sini adalah kufur duna kufrin atau kufur asghar, kecuali nanti pembahasannya lain. Kapan seorang itu melakukan perbuatan bisa kepada kufur akbar, itu ada pembahasan sendiri. Ya, itu ada pembahasan sendiri. Sebagaimana bisakah perbuatan zina itu mengakibatkan kafir akbar, menyebabkan dia murtad keluar dari Islam? Bisa. Sekalipun dia tidak berzina, dia bisa kafir akbar. Loh, kok bisa? Iya, ketika dia meyakini zina itu halal. Ya, ketika dia yakin dan menyatakan bahwasanya zina itu adalah halal, walaupun dia tidak berzina, maka dia bisa divonis kafir, kafir akbar. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan dia yakin, sehingga harus ditegakkan hujah, dan dia tetap ngeyel, dia tetap mengatakan enggak, zina itu halal, kata dia, walaupun dia enggak berzina. Nah, itu dia. Jadi itu ada bahasan yang lainnya. Namun di sini kita melihat dalil-dalil tadi, tidak serta-merta penyebutan kafir dalam dalil langsung kita katakan keluar dari Islam, sehingga bermudah-mudahan kita memvonis sesama kaum muslimin karena ada penyebutan kafir, oh kafir kamu, sudah keluar dari Islam kamu, murtad kamu. Ya, tidak semudah itu, karena konsekuensi kufur akbar, keluar dari Islam, menyatakan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan kufur akbar, ini konsekuensinya kan banyak. Berarti kalau meninggal nanti dia enggak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, harus dipisah dari keluarganya, bahkan dia harus dibunuh. Karena memang orang yang mengganti agama dalam Islam, dia diancam untuk dibunuh. Baik. Terus dari yang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara apabila manusia melakukannya, mereka menjadi kufur, mencela keturunan dan meratapi orang mati. Nah, ini juga kalimat kufur lagi disebutkan, dua hal di tengah-tengah manusia, keduanya itu akan menjadikan pelakunya itu kufur. Kufur kafir itu sama ya. Kufrun itu dia isim masdarnya. Kafir itu menggunakan isim fa'il kan, gitu saja. Kafaro yakfuru, kalau antum belajar tasrif dapat itu. Kafaro yakfuru ya, kufron kafirun makfurun ukfur la takfur gitu ya. Jadi enggak ada bedanya, dia hanya penggunaan seperti dorbun dan doribun. Dorbun pemukulan, doribun sang pemukul kan gitu ya. Saumun dengan shaimun. Nah, seperti itu. Kufrun adalah kekufuran, masdarnya dia. Kafirun dia sudah masuk kepada wazan isim fa'ilnya. Baik, ada dua hal di tengah manusia yang jika dilakukan perbuatan kafir. Kita orang Indonesia sering dengarnya itu kafir. Kadang kan apa beda kafir sama kufur? Sama-sama pengingkaran kan gitu ya. Apa bedanya kedua hal tersebut? Baik, dua hal tersebut adalah at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Yaitu at-ta'n, sebuah tikaman gitu ya, celaan, mencela nasab, mencela keturunan, ataupun berbuat niyahah, meratapi orang yang sudah meninggal. Ini perbuatan kufur. Tapi kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya artinya kalimatnya kufur tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, atau kufur asghar. Baik, terus. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Jarir bahwa ia mendengar Jarir berkata, "Budak mana saja yang melarikan diri dari tuannya, maka ia telah kufur sehingga kembali kepada tuannya." Nah, ini juga dalil yang lainnya, itu Nabi SAW mengatakan jika budak itu melarikan diri dari tuannya, maka dia telah berbuat kufur, ya, berbuat kekafiran, sehingga dia kembali kepada tuannya. Sama halnya seperti seorang istri yang membangkang kepada suami, durhaka kepada suami, maka dia telah berbuat kafir, ya, telah berbuat kekufuran, tapi bukan kufur akbar, namun kufur asghar. Terus diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Janganlah kamu membenci bapakmu sendiri, barang siapa membenci bapaknya, maka ia telah kufur. Jangan benci bapaknya ya, walaupun bapaknya mungkin didapatin kurang memenuhi kewajibannya,
Jangan sampai benci sama bapaknya, karena itu perbuatan kufur. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan kufur ini. Walaupun kufur asghar, yang namanya kufur adalah dosa besar, walaupun belum mengeluarkannya dari keislaman. Wallahu a'lam. Baik, masuk ke kandungan bab langsung. Kandungan bab, di antara hal yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah kekufuran memiliki tingkatan. Salah satu tingkatannya adalah kufrun duna kufrin. Nah, ini yang kita bilang tadi. Ada istilah para ulama kufrun duna kufrin. Kekufuran atau kekafiran yang ya di bawah kafir akbar. Itu mahamnya. Jadi istilahnya kufrun duna kufur. Jadi kekufuran tapi enggak sampai kepada kekufuran. Maksudnya kekufuran atau kafir yang tidak sampai kepada kafir akbar, di bawah itu. Karena kalau kafir akbar maka sudah keluar dari Islam. Kafir akbar dia bukan lagi Islam. Konsekuensi yang sudah keluar dari Islam ini lebih berat daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, murtad itu lebih berat. Dalam timbangan Islam itu lebih berat daripada menyikapinya itu lebih berat dibandingkan Yahudi dan Nasrani sendiri. Ya, karena memang Nabi SAW memerintahkan pada asalnya orang yang keluar dari Islam pada asalnya penguasa kaum muslimin diperintahkan untuk membunuhnya, murtad. Ya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang kalian dapati mengganti agamanya Islam dia keluar, maka boleh dibunuh. Ya, ini pada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan itu karena beliau tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Itu sudah izin dari pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dia istilah yang biasa disebut oleh para ulama adalah kufrun duna kufrin ataupun kufur kecil. Terus berdasarkan hasil penelitian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabawi dalam masalah ini dan penggabungan beberapa dalil di dalamnya, berikut penjelasannya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagian dosa dengan kekufuran, sedang Allah masih memasukkan pelakunya dalam golongan kaum mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabb-Mu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi para ulama melakukan penggabungan dan pengumpulan dalil-dalil ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini tidak terburu-buru hanya melihat sebagian dalil, tapi berusaha untuk menggabungkan semua dalil, di mana dari beberapa dalil-dalil tersebut baik dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dosa diungkapkan ya oleh Allah taala ataupun diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa kufur, dengan bahasa kafir. Tetapi dari sebagian dalil yang lain, terutama dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah taala masih memanggil mereka dengan nama iman, masih memanggil mereka dengan nama iman. Di antaranya seperti kasus ya pembunuhan antara muslim dengan muslim yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Allah taala masih memanggil mereka dengan nama iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk ditegakkan qisas dalam kasus pembunuhan. Ya, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Tapi lihat, tetap di sana Allah taala memberikan maaf. Faman ufiya lahu min akhi syai'un, jika diberikan maaf oleh saudaranya dalam kasus pembunuhan tersebut, ya maka ikuti dengan cara yang baik dan setorkan adaun ilaihi bi ihsan, bayarkan ganti ruginya yang dituntut oleh
ya, keluarga yang terbunuh. Nah, yang demikian itu adalah keringanan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ini keringanan dari Rabb kalian dan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia sudah membunuh saudaranya sesama muslim, masih punya kemungkinan dia hidup terus. Dengan catatan dia harus bayar diat, ya, ganti rugi yang dituntut oleh ahlul maqtul. Kecuali dari keluarga yang terbunuh membebaskannya dan tidak meminta diatnya. Nah, itu lebih senang lagi dia. Ya. Baik, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian dalil yang mengungkapkan perbuatan dosa itu dengan kekufuran, tapi Allah Ta'ala masih memanggilnya dengan nama iman. Masih memanggilnya dengan nama iman. Nah, ataupun sebagian dalil menyebutkan bahwa perbuatan ini di neraka, akan tetapi Allah Ta'ala masih, ya, mengaitkan orang yang melakukan itu dengan nama iman. Ya, maka ini menunjukkan masuknya dia ke neraka itu bukanlah masuknya neraka seperti orang-orang kafir yang akbar, yang dia masuk neraka kekal di dalamnya abadi selama-lamanya. 6. Terus Dari penggabungan ayat dan hadis-hadis tersebut dapat diketahui bahwa kufur yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, atau kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berikut ini akan kami sebutkan alasannya. Pertama, si pembunuh tidak keluar dari golongan kaum mukminin, bahkan masih termasuk saudara bagi wali korban yang menuntut qisas. Sudah barang tentu persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan seagama. Nah, jadi ya, pertama yang menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut belum keluar dari Islam, ya, kekufurannya adalah kufrun duna kufrin. Allah Ta'ala masih menyebutkan persaudaraan di antara keduanya. Masih disebut bersaudara. Ya, karena kalau sudah keluar dari Islam tidak lagi dikatakan bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala mengatakan, sungguhnya orang-orang beriman itu ada ukhuwah, artinya akhi, saudaranya. Nah, Allah Ta'ala masih menyebutkan dalam ayat ini, faman ufiya lahu min akhihi. Allah Ta'ala masih menetapkan kedua belah pihak yang bersengketa saling membunuh tadi masih disebut bersaudara oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku pembunuh itu tidaklah keluar dari Islam walaupun dia sudah membunuh saudaranya. Terus 2. Disebutkan keringanan hukuman setelah dimaafkan oleh wali korban yang terbunuh. Sekiranya si pembunuh kafir murtad dari agama, tentunya tidak akan ada keringanan. Nah, jadi takhfifun wa adaun ilaihi bi ihsan, masih bisa diganti dengan harta. Kalau sekiranya udah murtad, ngapain lagi disuruh ganti pakai harta? Kan begitu. Cukup dia qisas saja udah berhenti. Enggak ada lagi keringanan yang lainnya. Bunuh, balas bunuh. Tapi tidak, Allah Ta'ala masih memberikan beberapa pilihan keringanan, ya. Pilihan keringanan di bawah qisas, di bawah bunuh, balas bunuh, yaitu dengan membayar ganti rugi, bayar diat, ya, ataupun benar-benar dimaafkan secara cuma-cuma. Nah, ini menunjukkan bahwa pelaku pembunuh ini walaupun dia seorang mukmin tidaklah hilang imannya atau bukan murtad, bukan kufur akbar. Terus Ketiga, disebutkan kasih sayang setelah keringanan tersebut dan maghfirah merupakan konsekuensi dari kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Maka jelaslah bahwa dosa selain syirik disebut kufur namun tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, di sana kita dapati dalil bahwa Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah masih mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Ya, maka kufur asghar ini atau perbuatan membunuh ini masih di bawah kesyirikan dan di bawah kufur akbar, sehingga Allah Ta'ala masih menyebutkan rahmah. Karena perbuatan syirik tidaklah mendapatkan rahmat, ya. Syirik akbar itu tidak akan mendapatkan rahmat. Akan tapi ini masih dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Allah Ta'ala masih menjanjikan kasih sayang bagi orang-orang yang terkena kasus membunuh kemudian dia mengikuti urutan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mukmin. Wallahu a'lam. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Hujurat seperti yang kita sebutkan tadi, wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok minal mu'minin. Ya, Allah Ta'ala masih menyebutkan kedua kelompok itu adalah orang-orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, ketika ada dua kelompok mukmin saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka islahkan keduanya, damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, tapi kalau ada salah satu dari keduanya itu berbuat bughat, ya, melampaui batas, masih berkeras untuk nyerang terus, enggak mau didamaikan, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka silahkan kalian perangi yang bersikeras untuk terus menyerang orang mukmin dari kalangan mukmin juga. Enggak apa-apa diserang mereka. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali lagi kepada perintah Allah. Apa perintah Allah? Untuk berdamai antara mukmin, tidak saling membunuh, tidak saling memerangi satu dan yang lainnya. Tapi sekiranya mereka mau kembali, fa aslihu bainahuma bil adl, tetap islahkan lagi keduanya secara adil. Wa aqsitu, kata Allah, berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Dan lanjutan ayatnya setelah itu, innamal mu'minuna ikhwah, lanjutan ayat itu. Ya, sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Nah, terus Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Lanjutin bro. Demikian pula berdasarkan penggabungan ayat ini dengan hadits-hadits di atas, dapat kita tegaskan bahwa kufur yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kedua pihak yang saling berperang itu dalam golongan kaum mukmin. Nah, jadi berdasarkan penggabungan ayat-ayat di atas tadi dan hadis-hadisnya juga, dapat kita tegaskan bahwa yang dimaksud kalimat kufur dalam beberapa dalil tadi bukan kufur akbar. Ya, pengungkapan kalimat kufur dalam sebagian dosa itu tidak serta-merta langsung kita katakan makna kufur itu adalah kufur akbar. Ya, penafian keimanan seperti yang disebutkan tadi, la yazni zani wa huwa hina yazni wa huwa mu'min. Penafian tersebut tidak mengakibatkan dinafikan iman secara keseluruhan, akan tetapi yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya sehingga dia menjadi dhaiful iman, lemah imannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala masih memasukkan kedua pihak yang saling berperang itu dalam golongan mukmin. Terus kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai dua pihak yang saling bersaudara. Persaudaraan yang dimaksud tentunya persaudaraan seagama. Nah, Allah taala masih menyebut keduanya itu bersaudara. Fa aslihu bainahuma, fa aslihu baina akhwaikum. Ya, islahkan, damaikan di antara dua saudara kalian walaupun saling membunuh, tapi kedua-duanya masih dikatakan saudara sesama mukmin. Terus ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai saudara bagi pihak yang mendamaikan keduanya. Tidak ragu lagi bahwa persaudaraan seimanlah yang menyatukan mereka. Nah, terus 4. Allah Subhanahu wa taala menyebut pihak yang berbuat aniaya sebagai kelompok pembangkang. Mereka berhak diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah, yakni menerima perdamaian. Sekiranya mereka kafir, bermakna keluar dari agama, tentu mereka harus diperangi hingga beriman kepada Allah. Nah, jadi ketika kita lihat tadi, ya, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, ketika ada salah satu dari dua kelompok tadi yang mau didamaikan tetap membangkang, ya, tetap membangkang, tetap ingin perang, tetap ingin saling membunuh,
Maka apa kata Allah? Faqatilul lati tabghi. Enggak apa-apa, silahkan kalian perangi yang melampaui batas tadi, yang membangkang tadi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Allah tidak mengatakan hatta tafi'a ilal iman, hatta tafi'a ilal Islam, sampai mereka kembali lagi masuk Islam, tidak. Ya, tapi Allah Ta'ala mengatakan hatta tafi'a ila amrillah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka belumlah kafir karena perbuatan saling berperang di antara kaum muslimin. Terus. Para ulama telah menyepakati hukum-hukum yang berhubungan dengan kelompok pembangkang ini, yaitu kaum wanita mereka tidak boleh ditawan, harta mereka tidak boleh dirampas, orang yang melarikan diri dari mereka tidak boleh dikejar, orang yang terluka dari mereka tidak boleh dibunuh. Sekiranya mereka kafir, tentu hukumnya tidak demikian, sebagaimana telah dimaklumi bersama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan. Hukum-hukum yang berkenaan dengan peperangan, ketika terjadi peperangan antara muslimun dengan muslimun yang lainnya, maka tidak sama seperti kaum muslimin berperang dengan kaum kafirin. Ya, tidak boleh ditawan para wanitanya, kemudian dijadikan budak, bisa. Ya, hartanya bukan menjadi harta rampasan perang dan seterusnya, itu dibahas oleh para ulama. Ya, kemudian yang melarikan diri enggak boleh dikejar-kejar, tidak boleh dikejar, dibiarkan. Yang terluka juga, ya, tidak boleh dibunuh. Berbeda dengan peperangan dengan orang-orang kafir. Justru terkadang kaum wanita yang ikut dalam peperangan ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, yang menyempurnakannya itu kaum wanitanya di belakang. Sisa-sisa masih hidup orang kafir itu diselesaikan. Oh, ini masih hidup, ini selesaikan. Ya, seperti itu. Tapi tidak ketika peperangan itu sesama kaum muslimin, tetap harus dijaga ya adab-adab perperangan seperti itu ketika sesama kaum muslimin. Ini disepakati oleh para ulama dalam masalah ini. Demikian pula dalam beberapa hadits sahih disebutkan bahwa kedua pihak yang berperang itu masih termasuk kaum muslimin. Misalnya sabda Nabi tentang cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ibni hadza sayyidun wa la'alla ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Cucuku ini adalah sayyid, semoga Allah mendamaikan melalui dirinya dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang akan terjadinya peperangan di antara kelompok kaum muslimin, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya yaitu tentang Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ibni hadza sayyidun, cucuku ini maksudnya adalah pemimpin, sayyid, la'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan melalui dirinya dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan tampuk kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada tahun 40 Hijriah. Tahun itu kemudian disebut sebagai tahun jamaah, disebabkan barisan kaum muslimin dapat disatukan setelah sebelumnya bercerai-berai. Ya, karena terjadi fitnah, perpecahan waktu itu, kesalahpahaman, sehingga terjadi pengelompokan di antara dua kaum muslimin yang banyak terlibat di sana juga para sahabat. Ya, terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin, sehingga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang Al-Hasan bin Ali, dia akan menjadi penengah di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Maka pada waktu itu benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pada waktu itu menyerahkan tampuk kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tepatnya di tahun 40 Hijriah, sehingga tahun itu dikenal sebagai Amul Jamaah, atau tahun berjamaah lagi, berkumpul kembali pada waktu itu. Ya, disebabkan barisan kaum muslimin dapat disatukan kembali yang sebelumnya telah tercerai-berai dan banyak terjadi fitnah. Terus, sekiranya dosa ini, yakni memerangi kaum muslimin, hukumnya kafir, keluar dari agama, tentu sebagai konsekuensinya adalah pengkafiran para sahabat radhiyallahu anhu.
Itulah yang menyebabkan tapak kaki kaum Khawarij tergelincir ke dalam jurang takfir. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari tidak mendapat taufik dan rahmat. Nah, jadi sekiranya perbuatan membunuh sesama kaum muslimin, pastinya peperangan-peperangan yang terjadi pada waktu itu, sebelum Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu kan banyak terjadi peperangan. Banyak para sahabat juga yang terlibat, banyak yang mengasingkan diri karena tidak mau terlibat dalam peperangan. Artinya sudah banyak yang terbunuh. Ya, di antara kaum muslimin saling membunuh pada waktu itu. Sekiranya perbuatan membunuh sesama kaum muslimin ini adalah benar-benar kufur akbar, maka pastinya pada waktu itu ada banyak para sahabat yang akan dinyatakan telah keluar dari Islam. Inilah yang membuat telapak kaki para Khawarij itu tergelincir. Karena sikap ketergesa-gesaan mereka dan hulu mereka dalam memahami dalil-dalil yang menyebutkan tentang kekafiran, langsung mereka vonis kafir akbar. Disinilah mereka tergelincir, dan semoga Allah SWT, kata beliau, ya, melindungi kita dan menyelamatkan kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya dari pemahaman yang menyimpang seperti ini. Ya, di antaranya apa yang telah membuat kaum Khawarij tergelincir dan menyimpang dalam masalah takfir, terlalu mudah di dalam mengkafirkan. Nah, sudah masuk waktu Isya? Belum? 4 menit lagi. Baca aja lah. Terus baca lagi. Kandungan bab kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari para pelaku sebagian pemaksiat seperti zina, mencuri dan meminum khamar. Sekiranya pelaku maksiat itu dihukumi kafir dalam arti kata keluar dari agama, tentu mereka dihukumi murtad dan harus dibunuh. Tidak perlu menjalani hukuman had zina, mencuri dan meminum khamar. Tentu sudah jelas batil dan rusaknya perkataan tersebut dalam pandangan Islam. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa para pezina, pencuri, qadhif tidaklah dibunuh sebagai orang murtad, namun dikenakan had. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap murtad. Nah, jadi beberapa perbuatan-perbuatan maksiat seperti zina, mencuri, minum khamar ataupun qadhif, menuduh tuduhan zina, ya, perbuatan-perbuatan ini tidaklah dihukumi kafir, yaitu kafir akbar atau keluar dari Islam ataupun murtad. Tapi justru di sana ada hukum hudud, ada hukum tersendiri. Ya, ada hukum tersendiri. Setidaknya pelaku perbuatan zina itu dicambuk ataupun qadhif tadi dicambuk. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu ya kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seperti yang disebutkan di awal surat An-Nur. Pelaku zina laki-laki dan perempuan, maka jilidlah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Ya, demikian juga pelaku pencuri dipotong tangannya. Ya, pelaku zina ada yang dirajam ataupun dicambuk, qadhif tadi. Jadi tidaklah dibunuh. Kalau sekiranya perbuatan-perbuatan maksiat tadi yang disebutkan penafian iman, ya, ternafinya, hilangnya ataupun ternafikan iman dari pelaku-pelaku kemaksiatan tadi, kalaulah makna penafian iman tersebut adalah keluarnya pelaku tersebut dari Islam, pastinya bukan terkena hukum hudud, akan tetapi terkena hukum bunuh, ya, karena sudah keluar dari Islam. Tapi justru tidak demikian. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan tadi, walaupun Nabi menyebutkan ternafikan iman darinya, makna penafian iman tadi bukanlah penafian asli iman. Ya, bukan menafikan asal muasal imannya sehingga tak tersisa iman, tapi yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya sudah tidak ada lagi sehingga dia naqisul iman, ya, dhaiful iman. Nah, Abu Ubaid berkata dalam kitab Al-Iman halaman 88 sampai 89 berkenaan dengan bantahannya terhadap kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat. Kemudian kami dapati Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan perkataan mereka itu, yaitu Allah menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap para pencuri, hukuman cambuk bagi para pezina dan qadhif. Sekiranya perbuatan dosa tersebut menyebabkan pelakunya kafir, tentu hukuman mereka adalah mati. Sebab dalam sebuah hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqatuluhu." Barang siapa mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. Ya, jadi
Dijelaskan oleh Abu Ubaid di sini dalam kitabnya Al-Iman, ini berkenaan dengan bantahan beliau kepada kelompok yang mengkafirkan para pelaku maksiat. Mengkafirkan para pelaku maksiat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya, tapi kalau disebutkan di sana kufur dari pelaku kemaksiatan tersebut, maka maknanya adalah kufur asghar atau kufrun duna kufrin. Kalau yang dinafikan iman, maka penafian iman itu adalah penafian kesempurnaan imannya. Ya, dan ini ditunjukkan dari hukum-hukum dari perbuatan maksiat tadi, seperti perbuatan zina, qadzif itu dicambuk. Kemudian orang yang mencuri potong tangan, bukan dibunuh. Kalau sekiranya perbuatan-perbuatan maksiat tadi menyebabkan keluarnya mereka dari Islam, pastinya hukumannya adalah mati, dibunuh. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam, maka dibunuh. Tapi tidak, justru mereka terkena hukuman cambuk, potong tangan, yang menunjukkan pelaku-pelaku tersebut belum keluar dari Islam. Tapi kita sambung nanti setelah sholat isya ya, insyaallah. Ini ada, dikit lagi lah, tidak terlalu banyak. Bisa kita sambung nanti setelah isya. Ya, sempurna pembahasannya, tidak gantung-gantung. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan di Mawsu'ah Manhaj Syar'iyyah ini tentang kemaksiatan yang bisa mengurangi keimanan. Kita sudah masuk di poin kedua tadi ya, poin kedua. 6. Langsung bacakan saja. Taib. Kata beliau di sini, kita lanjutkan di kalimat Abu Ubaid berkata dalam kitab Al-Iman halaman 88-89 berkenaan dengan bantahannya terhadap kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat. Kemudian kami dapati Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan perkataan mereka itu, yaitu Allah taala menjatuhkan hukum potong tangan terhadap para pencuri. Itu pun ada nisabnya ya. Nanti akan dibahas mungkin insyaallah. Jadi untuk menegakkan hukum potong tangan itu dilihat juga kadar yang dicuri, ada nisabnya. Jadi tidak setiap bentuk pencurian langsung dipotong tangannya. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat ini atau pencuri itu tidak kafir. Atau hukum cambuk bagi para penzina dan qadzif, yaitu yang melontarkan atau menuduh tuduhan zina, maka dicambuk. Sekiranya perbuatan dosa tersebut menyebabkan pelakunya kafir, tentu hukuman mereka adalah mati. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya ataupun murtad, maka bunuhlah dia. Tidakkah engkau perhatikan sekiranya mereka itu kafir, tentu hukuman yang dijatuhkan bukanlah potong tangan atau cambuk. Demikian pula firman Allah terhadap orang yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyhi sultanan. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, dan ayat seterusnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33. Nah, sekiranya membunuh hukumannya adalah kafir, tentu tidak akan diberi kuasa kepada ahli waris korban untuk memberi maaf atau untuk menerima diat, sebab pelakunya harus dibunuh. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, rahimahullah, demikian pula setiap muslim tentu mengetahui bahwa peminum khamar, penzina, qadzif dan pencuri tidaklah digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang murtad yang harus dibunuh. Bahkan Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir telah menjelaskan bahwa para pelaku kejahatan di atas berhak mendapatkan hukuman yang bukan merupakan hukuman orang murtad.
sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu hukuman cambuk bagi qadzif dan penzina, hukum potong tangan bagi para pencuri. Dan hal ini telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya para pelakunya tersebut adalah murtad, tentu hukumnya harus dibunuh. Dua pendapat di atas telah diketahui kesalahannya karena bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan maka hilang imannya, ataupun dia telah jatuh kepada kufur akbar karena penyebutan kufur, atau ketika disebutkan dia masuk ke dalam neraka maka mereka mengatakan dia kekal di dalam api neraka dan tidak akan keluar. Padahal di sana ada hadis-hadis juga yang mengatakan akan keluar dari dalam neraka orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi, dan itu merupakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata beliau selanjutnya muallif di sini, saya katakan bila mana maksiat tidak melenyapkan keimanan dan tidak menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari agama, maka penafian iman yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas adalah penafian kesempurnaan iman. Jadi yang dinafikan hanyalah kesempurnaan. Akibat perbuatan maksiat itu, perbuatan kemungkaran itu, imannya tidak lagi pada tingkatan iman yang sempurna, tapi sudah berkurang, sudah dhaiful iman. Bukan penafian iman secara keseluruhan. Bukan keseluruhan imannya itu hilang. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zanal 'abdu", apabila seorang hamba berbuat zina, kharaja minhul iman, maka imannya itu akan keluar darinya. Kana alaihi. Kharaja minhul iman kana alaihi, maka iman itu akan keluar darinya. Kazullati, yaitu seperti zullah. Zullah itu semacam awan hitam, macam seperti itu dia. Seperti naungan. Zullah itu semacam dia awan. Jadi ketika seorang hamba berbuat maksiat, diantaranya perbuatan zina, itu imannya itu akan keluar. Dan dia seperti naungan, seperti awan yang menaungi. Kita nggak pernah lihat kan gitu. Ataupun pelaku zina yang dia masih orang-orang Islam, tapi dia berbuat zina, ketika dia melakukan perbuatan zina tersebut, maka imannya itu keluar dari dirinya, naik. Fa idzan qala'a raja'a ilaihil iman. Tapi apabila dia meninggalkan perbuatan zina itu, dia tinggalkan perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali lagi. Raja'a ilaihil iman. Imannya itu akan kembali lagi kepada dirinya. Jadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala membentuknya. Jika ada seorang yang berbuat zina, maka imannya itu akan kharaja minhu, naik. Seperti zullah, seperti naungan. Kemudian ketika dia kembali lagi kepada ketaatan, meninggalkan maksiatnya tadi, maka imannya itu akan kembali. Adapun buktinya adalah dialog yang terjadi antara saya dengan salah seorang tokoh jamaah takfir. Nah, ini kata penulis. Ini seputar hadis-hadis tersebut. Ia berdalil dengan hadis tersebut atas kafirnya pelaku zina, kafirnya peminum khamar dan pencuri. Aku pun membela mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari sisi bahasa. Saya katakan kepadanya, hadis-hadis ini tidak menunjukkan kepada apa yang Anda kehendaki dari sisi bahasa. Ditambah lagi asar-asar salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in yang jelas bertentangan dengannya. Bagaimana itu? Tanyanya. Saya katakan, sebab kalimat-kalimat setelah kata nakirah merupakan sifat dan setelah kata ma'rifah merupakan hal. Nah, ini yang belajar nahwu tahu. Biasanya kalau ada kalimat sebelumnya itu nakirah, maka setelahnya itu sifat namanya. Tapi kalau ada sebuah kalimat sebelumnya itu ada kata yang dia ma'rifah, maka kalimat itu adalah menunjukkan keadaan, hal. Jadi kita juga selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang berusaha untuk memegang sunnah Rasulullah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas i'tiqad sunnah, setidaknya kita bisa menguasai ilmu bahasa Arab, karena saya punya pengalaman pribadi juga yang mengakibatkan kurang mampu mempertahankan sunnah hanya gara-gara nggak bisa bahasa Arab.
Hanya gara-gara tidak bisa bahasa Arab. Membacakan hadis, tapi ketika ditanya balik, dia melakukan sebuah syubhat terhadap hadis itu dari sisi bahasa. Kemudian kita tidak bisa memberikan pembelaan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nasihat saya. Ya, supaya enggak terjadi pada antum. Baik. Nah, demikian. Jadi ini ya, penulis ini berusaha untuk menjelaskan dari sisi bahasa tersebut. Nah, kalimat-kalimat ini menjelaskan tentang keadaan penzina, pencuri dan peminum khamar, yaitu mereka telah melakukan perbuatan dosa dan keji. Jika ia telah meninggalkannya, maka keimanannya akan kembali kepadanya. Ia pun terdiam dan tidak mampu memberikan jawaban. Nah, Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Iman halaman 90 dan 91 berkata, jika ada yang berkata bagaimana boleh dikatakan tidak beriman sementara status keimanan tidak tercabut darinya, kan sudah dinafikan iman, kan gitu ya. La yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ada enggak ada seperti itu? Ada. Ya, ada banyak Nabi SAW mengatakan demikian. Penafian iman. Bagaimana mungkin sebuah keimanan dinafikan tapi kita katakan masih ada kok imannya? Nah, seperti itu ya. Kalau ada yang berkata demikian, ya, bagaimana boleh dikatakan tidak beriman sementara status keimanan tidak tercabut darinya? Maka jawabannya, perkataan seperti itu dalam bahasa Arab sering digunakan. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Perkataan tersebut tidaklah menafikan amal dari pelakunya jika amal yang ia lakukan itu tidak sesuai menurut hakikat yang berlaku. Tidakkah engkau lihat mereka mengatakan kepada para pekerja yang tidak beres pekerjaannya, engkau tidak mengerjakan apa-apa, engkau tidak melakukan apapun. Maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukannya kurang beres. Bukan maksudnya ia tidak mengerjakan apapun sama sekali. Jadi secara status ia telah bekerja, namun dilihat dari hasil ia belum bisa disebut telah bekerja. Nah, ini sebuah ungkapan yang sudah terbiasa, artinya sudah sering terjadi di antara manusia. Tatkala ada yang bekerja tapi pekerjaannya enggak beres gitu ya, kemudian yang mempekerjakan mengatakan kamu ya enggak ada hasilnya sama sekali, padahal dia sudah kerja dari awal sampai akhir gitu ya. Cuma hasilnya ataupun cara kerjanya itu kurang baik, kurang bagus. Ya, jadi ungkapan-ungkapan bahasa seperti ini ya sudah sering diungkapkan oleh sebagian besar manusia. Penafiannya itu bukan keseluruhan, akan tetapi penafian yang sebagian, ya, enggak sempurna. Baik. Bahkan orang Arab menggunakannya dalam masalah yang lebih besar daripada itu. Sebagai contoh, seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan selalu menyakiti orang tua, maka orang-orang akan berkata, ia bukanlah anaknya. Ya atau tidak? Kan gitu ya. Itu bukan anaknya itu. Kenapa? Kalau itu benar anaknya, enggak mungkin dia berbuat seperti itu kepada orang tuanya. Padahal benar itu adalah anaknya. Darah dagingnya lahir dari perut ibunya ataupun dari benih ayahnya. Nah, seperti itu. Padahal mereka semua tahu bahwa anak itu adalah anak kandung orang tersebut. Ya, itu dia ungkapan. Demikian pula halnya saudara, istri dan para budak. Nah, mazhab mereka dalam masalah ini adalah memisahkan amal-amal yang wajib atas mereka berupa ketaatan dan kebajikan. Adapun yang berkaitan dengan status nikah, perbudakan dan nasab, maka tetap berdasarkan nama dan status asalnya, yaitu orang tersebut tetap sebagai saudara, istri atau anak. Ya, artinya tidak bisa dinafikan. Tidak bisa langsung dinafikan hanya gara-gara dia berbuat durhaka, ya, istri berbuat durhaka atau anak berbuat durhaka, langsung dinafikan dia bukanlah anaknya, dia bukanlah ya istri dari laki-laki tersebut atau ya semisalnya. Padahal mereka masih ada hubungan tersebut, masih ada hubungan keluarga atau masih ada hubungan suami istri. Baik, demikian pula halnya dosa-dosa yang menafikan iman. Ada banyak dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam dalil, kemudian disebutkan akibat perbuatan dosa itu dinafikan keimanan. Yang terhapus adalah hakikat keimanan. Ya, demikian pula halnya dosa-dosa yang menafikan iman, yang terhapus adalah hakikat keimanan. Di antara salah satu kriterianya adalah ketundukan kepada syariat. Adapun yang berkaitan dengan status menurut konstitusi syariat, ia masih tetap mukmin. Ya, cuma
untuk mendapatkan hakikat iman yang sebenarnya ya tidak ada padanya karena dia telah melakukan perbuatan maksiat. Kami telah menemukan beberapa dalil yang mendukung pendapat ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi masih banyak lagi beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas adalah kufrun duna kufrin. Tentu dalil-dalil tersebut tidak asing lagi bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Demikian pula pengertian kata zalim, fasik, munafik, yaitu bukan kezaliman, kefasikan atau kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, makanya para ulama membagi istilah tadi. Fasik itu ada fasik yang akbar, ada yang asghar. Ya. Demikian juga munafik, nifak itu ada nifak akbar, ada nifak asghar. Padahal Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan bahwasanya innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak neraka paling bawah. Tapi Nabi SAW mengatakan ayatun nifaq, ayatul munafik salas. Ciri-ciri kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Apakah setiap orang Islam yang berbicara dusta kafir? Nah, kan begitu ya. Nah, nifaq itu ada 2 jadinya. Ada memang nifaq akbar, ada nifaq asghar. Nifaq akbar itulah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam yang sering disebut dengan istilah nifaq i'tiqad. Ya, ini sudah kita bahas ya. Dalam pembahasan kemunafikan itu panjang kita bahas itu. Ya. Ada nifaq, dia nifaq amali, kemunafikan yang itu pada amal-amal perbuatan, yang nifaq asghar seperti berdusta, berbicara dusta, ya, kemudian khianat dalam amanah dan seterusnya. Baik. Jadi kata beliau di sini ya, penyebutan zalim, fasik, munafik itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau istilahnya itu zalim itu juga ada zalim yang akbar, zalim yang asghar gitu ya. Zalim yang akbar apa itu? Syirikan, kan gitu ya. Zalim yang asghar banyak ya, kezaliman yang terjadi di antara sesama manusia. Dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak dan sudah populer, tidak perlu disebutkan lagi di sini. Intinya pembahasan ini sebenarnya ingin menerangkan bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ini akan menafikan kesempurnaan iman, akan melemahkan iman mereka. Seorang Islam, seorang muslim ataupun muslimah dengan sebab maksiat tadi akan menurun imannya, maka secara otomatis pun akan menurun pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya itu, ta'zimnya kepada Allah dan tauhidnya kepada Allah itu akan berkurang. Sehingga beliau masukkan pembahasan ini di dalam bab tauhid dan iman, larangan-larangan seputar tauhid dan keimanan. Karena yang melemahkan tauhid seseorang, yang melemahkan iman seseorang karena banyaknya dia berbuat kemaksiatan, melemah imannya, melemah pengagungannya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain beliau ingin menjelaskan adanya kelompok yang menyimpang, yang menganggap pelaku maksiat telah kafir, ya, padahal tidak kafir, hanya saja mereka mendapatkan kelemahan iman, karena iman itu naik dan turun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya dari pembahasan ensiklopedia larangan atau mausu'ah manhaj syariah. Baik. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan dulu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.